Hai sobat, jumpa lagi dengan saya di channel Sulistiorini Official. Hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat menarik. Di pembahasan-pembahasan sebelumnya, kita banyak berbicara tentang penyelenggara dan pemilih. Nah, untuk kali ini kita akan berbicara tentang peserta pemilu atau peserta pemilihan umum. Siapa saja sih sebenarnya kontestan yang nantinya akan menjadi peserta di pemilihan umum tahun 2024? Simak terus, jangan kemana-mana. Oke sobat semuanya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di perjumpaan kali ini kita akan banyak membahas tentang peserta pemilu. Sebenarnya siapa sih peserta pemilu untuk tahun 2024? Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya kasih bocoran nih untuk sobat semuanya bahwa sebenarnya peserta pemilu untuk 2024 itu ada 3. Ya, ada 3. Jadi maksudnya begini, kita tahu bersama bahwa pemilu tahun 2024 itu adalah pemilu serentak. Yang mana pemilu serentak itu adalah penggabungan 3 pemilihan sekaligus. Yang pertama adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedua adalah pemilihan untuk anggota DPR, DPRD provinsi, dan juga DPRD kabupaten atau kota. Kemudian yang terakhir adalah pemilihan untuk anggota DPD. Ya, jadi itu ada 3 kepesertaan dalam pemilihan umum tahun 2024. Nah, sobat semuanya, di perjumpaan kali ini kita akan fokus membahas tentang siapa sih peserta untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan juga DPRD kabupaten atau kota. Dari ketiga jenis pemilihan umum tersebut, pesertanya adalah partai politik. Partai politik yang mana? Tentu adalah partai politik yang memenuhi persyaratan tertentu yang sudah ditetapkan atau lulus verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Nah, apa saja persyaratannya? Persyaratan untuk menjadi peserta pemilu bagi partai politik ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah harus berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Partai Politik. Yang kedua adalah memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. Kemudian memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten atau kota di provinsi yang bersangkutan. Yang berikutnya adalah memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50% kabupaten atau kota yang bersangkutan. Juga menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada pengurusan partai politik tingkat pusat. Selanjutnya adalah memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten atau kota yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota. Kemudian juga mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota sampai tahapan terakhir pemilu. Selanjutnya adalah mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU. Yang terakhir, menyertakan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Tahapan yang pertama tentu adalah pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu.
Tahapan pendaftaran ini dilakukan paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Setelah lolos dalam proses verifikasi, partai politik ditetapkan menjadi peserta pemilu dengan ketentuan. Penetapan ini dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kemudian yang berikutnya adalah pengundian nomor urut yang dilakukan dalam sidang pleno terbuka dan dihadiri oleh perwakilan dari partai politik. Nah, tentu seluruh proses ini harus dilakukan secara terbuka dan diumumkan oleh KPU RI kepada masyarakat. Oke sobat semuanya, itu tadi pembahasan kita tentang peserta pemilu tahun 2024. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ulas lebih jelas lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan mohon maaf, ada banyak suara-suara di belakang saya, mudah-mudahan tidak mengganggu. Dan sampai jumpa, tetap pantengin Sulistyorini Official.